seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Nggak sampai di situ. Selama hidupnya beliau habiskan segenap umurnya hanya untuk berdakwah dan mengajar, menyebarluaskan ilmu ke mana-mana negeri. Dan tidak sampai di situ, saudara, bahwa almarhum semasa hidupnya berfikir beliau lakukan, yaitu yuwaqirul kibar wa yarhamus sighar. Beliau sangat menghormati ulama-ulama yang besar dan sekaligus beliau sangat menyayangi mereka-mereka yang ada di bawah beliau, saudara. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW, untuk kita kenang kebaikan daripada orang yang telah meninggal dunia di antara kita, satu saja yang bisa sampaikan pengalaman saya. Waktu saya berada di Mekah, hijrah dari Indonesia, 3 tahun setengah saya tinggal di sana, saudara. Dan kebetulan saya punya rumah di sana sendiri di Mekah, tidak jauh dari tempat rumah beliau, dari tempat majlis di mana beliau menyebarkan ilmunya. Beberapa kali kami berjumpa dan saya juga datang ke beliau, saudara, luar biasa. Bagaimana beliau menyambut kita, mengayomi kita, menasihati kita. Enggak sampai di situ, saudara. Enggak hanya sekedar doa atau memberikan support kepada saya, nasihat dan lain sebagainya. Di saat-saat yang kita sedang dalam keadaan hijrah, di saat-saat yang kita sedang sempit, saudara, yang sedang banyak tekanan kanan dan kiri, tapi beliau memberikan motivasi yang luar biasa. Dan satu yang tidak akan pernah saya lupa, beliau tunjuk salah seorang muridnya, Muhammad di Makkah. Salah seorang muridnya, dia pengacara di Makkah, sudah warga negara Saudi, sudah. Dia katakan kepada muridnya, kau dampingi Habib Rizik, kau dampingi, kau bela, jangan sampai dia dipersulit. Usahakan agar dia bisa pulang ke tanah airnya. Dikirim muridnya, saudara, menyertai saya, dan sang murid betul-betul menyertai saya. Datang ke mahkamah, datang ke sana, datang kemari, saudara, untuk mengupayakan bagaimana hal itu bisa terbuka, saudara. Jadi sekali lagi, inilah beliau, saudara, bukan sekedar menyebarkan ilmu, bukan sekedar mendoakan dan mensupport, tapi beliau melakukan tindakan nyata. Bagaimana membantu saya yang ada jauh di bawah beliau, saudara. Jauh dari segi umur, ilmu, pengalaman saya jauh di bawah beliau, saudara. Tapi beliau, begitu saya datang, disambut dengan senyum, dengan bahagia. Yufarrih qulubana, betul-betul dia senangkan hati kita. Yang tadinya kita sudah berputus asa, enggak jadi putus asa, saudara. Yang tadinya kita sudah takut dari berani, saudara. Yang tadinya kita pikir udah gak ada solusi, jadi dapat solusi, saudara. Itulah Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Akhirnya, saudara, di sini tidak banyak yang ingin saya katakan, hanya kita mengajak untuk bersaksi Allahu min ahlul khair. Sekian yang bisa saya sampaikan, saudara. Tidak banyak lagi bisa saya ucapkan, tapi para ashraf, para sahadat, para habaib yang ada di Mekah semua menjadi saksi, saudara. Saksi kebaikannya, saksi magamnya, saksi keunggulannya, saudara. Karena di antara para sahadat yang dulu banyak membantu saya di Mekah adalah Habib Umar Al-Jailani. Di samping sana ada Syekh Ahmad Al-Maliki, Syekh Nabil Al-Qumri, saudara. Begitu juga ada Habib Abbas yang tinggal di Jeddah, dan almarhum Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adani yang juga dulu tinggal di Jeddah. Tapi perjuangan beliau juga, saudara, penuh ujian dan cobaan. Ada orang-orang hasad yang diterima memfitnah beliau, saudara. Memfitnah bahwa pengajiannya mengajarkan bid'ah, khurafat, saudara. Sehingga akhirnya begitu beliau keluar dari Saudi Arabia, beliau tidak diizinkan kembali lagi, saudara. Ya, kita tahu siapa yang memfitnah beliau. Ya, makanya beliau semua habaib, semua asal punya tantangan yang sama, saudara. Akhirnya kita mohon kepada Allah
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barakah daripada berkahnya Allah Subhanahu kepada hadal Habib. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau di sini ada murid-murid Habib Muhammad Jailani yang dulu pernah belajar kepada beliau, ada mungkin selama belajar ada kata-kata yang tidak terkenal di hatinya, tolong bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pintu maaf, beliau orang soleh, beliau alim, faqih, sudah alim an-nahm. Jadi jangan diragukan lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Hadirin Allah yang mulia, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.